Yang menarik adalah tadi disinggung sama Bang Effendi akan dibawa angket. Kalau Bang Neta bilang pansus aja lah gitu ya. Sekarang kita lihat dulu deh, apa yang membuat Bang Effendi dan kawan-kawan di DPR itu ingin punya semangat soal pansus. Kita sekarang lihat dulu apa yang diangkat isunya oleh Buas soal Pelindo dan kita akan simak tayangannya. Karena itu yang kemarin dilakukan di Pelindo adalah tugas-tugas biasa penyidikan ya. Proses itu juga melalui langkah-langkah daripada penyidikan ya. Jadi izinnya pun ada dari penetapan dari pengadilan tentang izin untuk penggeledahan itu. Saya kira tidak ada yang bermasalah dalam proses itu. Bermasalah mungkin terkait proses tidak ada begitu ya. Tapi kira-kira ada pihak lain tidak sih yang tidak begitu senang dengan apa yang Bapak lakukan dalam penegakan hukum ini? Saya kira hal yang wajar dikala orang yang melakukan pelanggaran hukum itu rasa tidak nyaman dikala Polri menegakkan hukum itu, ya itu hal yang wajar lah. Itu masih dianggap sebagai hal yang wajar. Yeah. Baik, Pak, ini terkait dengan Dirut dari Pelindo yang kita lihat di sejumlah media massa begitu. Terlihat sangat marah ketika dilakukan penggeledahan. Tapi untuk kasusnya sendiri hingga saat ini sudah sejauh mana sih Pak Budi Waseso? Ya, soal ketersinggungan atau kemarahan beliau itu saya anggap biasa saja ya, karena itu haknya yang bersangkutan untuk marah. Tapi kalau beliau itu mau melakukan yang benar, sebenarnya akan melalui jalur hukum. Artinya bisa saja diperadilan atas tindakan yang dilakukan oleh Polri. Atau dikala tindakan itu dirasa tidak benar, bisa dilaporkan kepada Propam. Kami ajak Anda untuk melihat apa yang disampaikan di sosial media, di Twitter. Ini diantaranya @acer404. Anang Iskandar diwariskan 67 kasus korupsi di Bareskrim. Dia berharap kasus-kasus itu tuntas di bawah kendali Anang Iskandar. Berikutnya, alasan pencopotan dengan kegaduhan tidak bisa menjadi dasar hukum karena semua orang akhirnya bisa diberhentikan karena dianggap membuat gaduh. @danish_pista. Masih ada yang lain, kita akan tunjukkan kepada Anda. @antikorupsi, peran pemberantasan korupsi bukan peran tunggal Buas, melainkan ada pada Dirtipikor, Direktur Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri. Masih ada komentar lain di Twitter @bonaisme, Anang akan audit internal Bareskrim. Buas juga harus lakukan hal yang sama di BNN. Cokot mencokot aja lah. Yuk kita lihat lagi. @kopi_hitam3, jadi ini bukan persoalan like dislike terhadap Buas, tapi motif dibalik penggeserannya. Ini yang bahaya, karena artinya satu kasus besar akan aman. Kita tunjukkan satu lagi kepada Anda. Ini Bang Fahri Hamzah, apa mau pemerintah soal penegakan hukum memberantas korupsi? Begitu katanya. Saya ke Bang Haris deh, berlebihan gak sih kalau Bang Effendi bilang akan angket? Kalau Bang Neta pansus aja lah, berlebihan gak? Terserah aja. Saya begini kalau menurut saya, kalau tadi lihat Twitter itu ya soal kasus Pelindo yang dianggap sebagai motif. Menurut saya kan kalau Buas digeser ke BNN, proses hukum kan tetap bisa jalan. Gitu. Apalagi misalnya sudah ada isu bahwa Pak Anang nanti kalau masuk ke Bareskrim akan melakukan audit. Itu juga concern saya sebetulnya terhadap Kompolnas dan Komnas HAM atau juga KPK atau lembaga yang lain ngapain aja gitu kan, sampai seorang penggantinya yang harus melakukan audit gitu. Nah balik ke soal Buas, menurut saya melihat Buas jangan vis-a-vis dengan agenda soal penegakan hukum di bidang korupsi. Kalau cuman korupsi masih ada KPK, ada kejaksaan, ya kan. Satu, yang kedua ada soal-soal lain loh, 67 kasus korupsi. Saya mau bilang, minggu lalu Kontras baru merilis ada 7 kasus ya penanganan pidana umum yang dilakukan oleh Reskrim di kantor-kantor polisi lain di seluruh Indonesia yang orangnya berakhir dengan kematian. Begitu ada wartawan yang tanya ke Buas, ada datanya Kontras yang menemukan 7 orang disiksa dalam proses penegakan hukum oleh polisi dan berakhir kematian. Dia cuma bilang begini, laporin aja ke Propam. Dulu kita pernah laporkan ke Propam Budi Waseso ini karena dia melakukan pemidanaan yang dipaksakan. Kita punya bukti-buktinya, kita lapor ke Propam, ke Irwasum, tapi nggak jalan. Alhamdulillah buat dia, nggak jalan. Kasus-kasus ini masih ada lagi yang lain. Gitu. Terus bagaimana mereview soal kasus-kasus pemidanaan yang dipaksakan yang hampir 50 orang itu?
ada Ferry Amsari, Denny Indrayana, Bambang Wijayanto dan lain-lain. Oke, saya ke Gitu. Bang Effendi gini. Kan kekhawatirannya di Anda soal Pelindo. Ada benernya sih Bang Haris bilang, kenapa takut amat kalau memang tadi Pak Agus bilang juga sebagai Karopen Humas Polri, bahwa ya kalau protap sih jalan kok, kalau udah diangkat penyelidikan ya dilanjutin gitu. Kenapa takut banget soal itu gitu loh Bang? Justru yang disampaikan Bung Aris itu tidak masuk dalam alertnya Wapres dan Presiden. Dia belum care, itu nggak peduli, dia orang belum berdirinya kan. Nah ini kan yang menjadi pertanyaan kita, kenapa begitu menyentuh dirinya baru kemudian bereaksi? Dan langsung fatal loh. Jadi Pelindo itu related to dirinya, Loh, Pertamina related to justru itu Presiden. semangat teman-teman, kita angketkan aja. Agar siapapun di negeri ini tanpa kecuali tidak punya hak imunitas. Siapapun dia. Atau begini, Ya, jadi yang diangketkan itu soal buasnya, kinerjanya. Oh, itu soal nggak perlu lah. Jadi dari mulai kasus-kasus yang ditangani awal sampai ke Pelindo, gitu dong. Karena titik awalnya kalau mau melihat soal Pelindo, Supaya komprehensif gitu ya. yang ada nuansa, misalnya tuduhan kriminalisasi atau yang menganggap bahwa ini penegakan hukum, kasus-kasus yang lain kan juga seperti itu. Dan nomor 2 yang ingin saya sampaikan, semua kasus itu jugglingnya si Budi Waseso saja di media dan lain-lain. Nggak ada yang meningkat ke proses pengadilan. Kasus yang mana? Kita berangkat dari konsep nawacitanya Presiden. Salah satu konsepnya adalah pemberantasan korupsi. Dan Bareskrim sudah menemukan data-data awal bahwa di Pelindo ada dugaan markup yang begitu besar. Saya kira fokus ke situ dulu. Jangan melebar kemana-mana, nggak akan selesai. Jadi dibentuk pansus untuk menyelidiki. Benar tidak? Seperti yang dikatakan Bareskrim bahwa di sana ada korupsi yang besar, ada markup yang besar. Karena kita katakanlah publik sudah tidak percaya pada Bareskrim dengan tuduhan Pak Luhut bahwa sudah menimbulkan kekacauan. Ini DPR harus mengambil alih, Komisi 3 harus segera memanggil. Saya setuju misalnya Bung Haris sampaikan bahwa nanti poin-poin apa saja dalam angket itu yang akan harus kita selidiki, termasuk apa yang menjadi kinerja dari sejak Januari sampai dengan berakhirnya. Dan juga, Ya kan? mohon maaf saya nambahkan, dan juga kesalahan itu tidak melulu dibebankan pada satu orang. Misalnya begini, oke kita dulu gencar ya meminta Buas, mengkritik Buas, melaporkan Buas, minta Buas diganti ya. Kompolnas juga nggak ngapa-ngapain gitu kan. Harus dijawab nanti Bu, udah 2 kali disebut Bu. Saya senang kalau gitu-gituin dikit. Misalnya Buas kita anggap orang yang salah melakukan kriminalisasi. Tapi petinggi-petingginya juga harus diperiksa DPR dong. Nah jadi menurut saya menempatkan kesalahan secara proporsional. Buas salahnya apa? Presiden apa? Siapa apa? Kompolnas salahnya apa? Kayak Nanti gitu-gitu. kan dalam angket itu ini mudah-mudahan kita bisa perjuangkan. Nanti ya metodologinya kan kita bisa, kan kita belajar dari yang lalu, angket yang lalu. Senturi. Nah, itu akan masuk semua. Jadi Tapi nanti gini loh, saya ragu Karena PDI justru Perjuangan kalau- akan terbelah juga suaranya. Karena Kan justru pasti ada yang begini. nggak Kenapa mungkin terbelah? ngelawan, nggak mungkin ngelawan presiden lah. Karena begini, Bukan. kalau hanya cuma Pelindo seperti usulnya Bang Pak Neta? Neta ini, menurut saya justru dia memelihara politisasi itu. Kontra Pelindo dan pro Pelindo. Jadi Terlalu- justru memelihara di sana. Oke. Padahal kita sedang membicarakan sebuah jabatan publik dan seorang pejabat publik yang ada di jabatan tersebut yang kebetulan bernama Budi Waseso. Jadi jangan sampai jadi Pelindo Gate gitu ya. Jangan jadi sampai- Pelindo Gate. Picunya Menurut kan di saya Pelindo. Kita dari situ dulu baru melebar ke, kalau kemudian secara global Jadi gini, itu tidak. apa yang mau dicari sama Bang Neta? Kalau andai kan ada pansus atau angket, apakah Ya, gini? karena gini. Apakah kalau kemudian terbukti yang dicari bahwa sama dia Budi Waseso tetap jadi kabar eskrim. makanya ini yang mau saya tanya, apakah kalau kemudian terbukti bahwa di Pelindo ada masalah, maka artinya Anda mau bilang bahwa tuh kan benar, Bukan, Buas bukan. diganti Bukan gara-gara gitu. Pelindo atau sebaliknya? Bukan gitu. Jadi data-data yang sudah dimiliki Bareskrim, Polri, ini jangan disia-siakan. Oke, Buas sudah tersingkir. Tapi proses penyelidikan di Pelindo Kok pasti tersingkir sih? Kan Tersingkir, kata enggak, Buas tersingkir sendiri dari- pun bilang bahwa dia malah naik eselon kok ke enggak, BNN. bukan tersingkir dari Bareskrim. Oke. Nah, tapi proses penyelidikan Pelindo ini jangan berhenti. Karena yang kita khawatirkan adalah Pak Anang itu tidak punya keberanian moral untuk menyelidiki kasus ini. Oh, Anda meragukan Pak Iya, Anang? takut dibuaskan juga dia. Karena ini kasus rawan gitu loh. Oh, jadi takutnya kalau gaduh lagi nanti Makanya cepat lagi. perlu Kalau udah DPR. mau pensiun nggak apa-apa lah ya. Saya pikir penegakan hukum banyak yang nggak gaduh kok dan bisa dilakukan. Jadi menurut saya
terlalu berlebihan kalau kita melihat bahwa akan dibuaskan, tidak. Oke. Saya pikir Saya ke Bu Hamidah, Bu, itu tadi disinggung 2 kali sama Mas Haris. Udah Kompolnas sering saya kemana singgung kok aja? Dan untungnya saya tidak mudah tersinggung ya. Jadi memang kami sebenarnya memiliki sebuah penilaian yang cukup komprehensif tentang kepolisian. Cuman memang kita tidak publish itu, kita sampaikan ke Kapolri, kita sampaikan kepada Presiden gitu. Catatan atau rekomendasi dari Kompolnas. Jadi kalau mungkin Pak Haris mengatakan bahwa ngapain aja kan gitu ya, ini juga sudah kami lakukan itu. Nah persoalannya kan terletak lagi apakah ada tindak lanjut dari Kapolri maupun Presiden terhadap rekomendasi yang kami lakukan. Yang saya pengen tahu ya, dari sekian banyak rekomendasi, kalau boleh dibukin persentase, berapa banyak sih yang didengar sama Presiden sama Kapolri? Jangan-jangan sibuk bikin rekomendasi dan kemudian yang di follow up nggak banyak. di Kompolnas itu kabinet, Betul. Menko Polhukam, Mendagri, Ya, dan betul. juga Menkumham. Betul. Dan ada sebuah dampak yang sangat kami khawatirkan saat ini adalah tentang pencopotan atau orang mengatakan pencopotan ya. Padahal sebetulnya kalau buat Kapolri ini mutasi biasa. Mutasi biasa. Karena begini Mbak, kalau seandainya orang yang ini bicara soal penegakan hukum, kita melihat penegakan hukum di tingkat Mabes Polri saja sebuah kasus ini berakibat seperti ini, apalagi kalau di daerah gitu, seorang dir, seorang Kasat Reskrim yang AKP gitu ya. Kemarin saya juga mendengar bahwa membaca di media juga ada instruksi kebijakan tidak boleh dipidana. Kebijakan korporasi tidak boleh dipidana. Sepanjang tidak menyangkut diri saya support, saya puja-puji itu Budi. Tapi ketika dia masuk ke ranah pribadi urusan bisnis saya, maka Nah, itu yang langsung murka saya. Ini yang harusnya itu diangketkan. Dan saya itu adalah mereka yang manggil Kapolri Selasa malam itu. Presiden dan Wapres. Iya, presiden. Saya dari awal saya tegas kok. Saya ingin clear jelas. Tidak ada yang punya hak imunitas siapapun di negeri ini. Undang-Undang Dasar mengatakan itu. Tapi kok Anda yakin banget ya Bang bahwa gini? Dan itu juga harus dipahami oleh Budi Waseso. Loh iya. Bahwa dia tidak boleh semena-mena terhadap orang lain. Dia tidak semena-mena. Kalau saya tidak kenal lama sama beliau. Tapi dia orang yang sederhana aja kok. Tapi soal pidana umum kan itu urusan yang penting juga yang dibilang sama Bang Haris. Itu makanya tadi saya mau Kalau bilang Bang. mungkin nggak kenal Budi Waseso, mungkin kita menganggap, dia orang arogan, tapi sebenarnya orang anak kolong biasa begitu yang Enggak begini, Ya, Bang. tapi di Jadi satu justru tadi sisi mau saya itu mau yang bilang dianggapkan. Ada bahwa sisi lain prinsip yang- itu tadi kan seolah-olah diberlakukan kepada atau mengingatkan kepada orang yang di atasnya Budi Waseso. Nah, saya tadi mau menambahkan termasuk Budi Waseso, dia juga tidak boleh semena-mena terhadap orang lain. Oh iya. Kasus Novel Baswedan, penggeledahan suratnya sehari kemudian baru diantar. Ya kan, jadi waktu penggeledahan dilakukan itu tidak ada suratnya. Itu semena-mena juga. Oke lah, ya saya Ada banyak hal kembali seperti ke, itu. ke pemicunya ini, Gitu. walaupun rentetannya dari mulai DPP Menurut saya dan kalau soal sebagainya. kegaduhan ya mungkin saya nggak tahu, saya bukan dari pemerintah, tapi yang dimaksud kegaduhan ini akumulasi di Pelindo. Nah, akumulasi itu dimulai ya kan dari proses yang kriminalisasi yang mengacak-acak KPK, kelompok anti korupsi Tapi dan ya- lain-lain itu semua. Jadi ini semua akumulasi juga. Tapi sekarang betul bahwa ada kesan bahwa yang pro sama Buas itu kesannya jadi pro pemberantasan korupsi, yang kontra seperti Anda jadi kesannya malah nggak ngedukung pemberantasan korupsi oleh Enggak Barreskrim juga. gitu. Waktu kelompok teman-teman anti korupsi dikriminalkan, Tapi itu juga di mana ada- Buas? Buas justru orang yang mengkriminalkan itu. Itu nanti gini Bung Haris, nanti kan ada pengadilan. Kita tahu siapa Denny nanti, siapa Abraham Samad nanti, siapa Bambang. Biar aja lah pengadilan. Ya kan? Kita jangan dulu insist membela seseorang bahwa dia benar, dia baik. Kita bicara Sama fakta halnya dulu. juga dong, Nah, jangan bela Buas berlebihan saya juga tidak Bang. membela, saya tidak membela, saya mengatakan saya mengambil informasi dari mulai Selasa malam sampai hari ini. Kita disuguhkan dengan informasi yang kita perlu clearance-nya di media, yaitu forum angket kita. Tidak mungkin kita berdebat di media seperti ini. Baik. Karena Bang hal yang tersembunyi. Kenapa begitu marahnya Wapres dan Presiden? Ada urusan apa? Kalau mau dicopot, kenapa nggak Kapolri-nya yang dicopot? Ini Kenapa? Ini menjadi pertanyaan banyak sekali detailnya. kita bisa lanjutin bahas itu soalnya Bang. Di segmen berikutnya kita bicara soal perubahan haluan PAN dari KMP ke KIH dan pasti ada urusan hubungan dengan ini. Terima kasih Bang Haris, Bang Neta sama Bang Hamidah. Kayaknya
Sebetulnya ngomongin PAN, tapi pasti akan nyeret-nyeret ke usul ke topik ini juga. Dari keempat tamu urusan ini yang menurut saya ngeri-ngeri sedap, jadi ingat ini kawan kita ya. yang paling ini Bang Effendi, karena Bang Effendi bilang presiden palsu, kesannya kepalsuan lah. Kira-kira nanti PAN dukung hak angket nggak tuh? Saya nggak tahu nih, kita lanjutkan Kalau memang sesaat lagi ya. demi penegakan hukum, semua pasti akan mendukung Sesaat lagi angket kita ini. kembali. Abang nih ngomong kepalsuan.